يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selagi jamur mengandung khasiat, enak dimasak merica bulat. Selagi umur dikandung hayat, banyak-banyak kita membaca sholawat. Apa tanda indahnya taman, sering dikenang banyak yang datang. Apa tanda orang beriman, jiwanya tenang, hatinya lapang. Kita membaca sholawat kepada Rasulullah, tidak lupa kita selalu membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga dan sahabat. Dengan memperbanyak sholawat, insya Allah mudah-mudahan diberi rahmat agar selamat dunia akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halau jauh si burung merbah, jangan memanah di senja tiba. Kalau hidup mau berkah, jangan pernah makan riba. Ada satu orang saudara kita menulis WA kepada saya, Ustadz, dulu saya tahun 2017 pernah melakukan pinjaman riba 50 juta kali 2, jadi 100 juta. Yang ada apa Ustadz? Sebagaimana yang saya bilang lah, udah jauh-jauh tuh, udah banyak pengalaman. Mobil kejual, tanah hilang. Coba itu, apa sisanya dari riba? Nggak ada sisanya selain kebelangsak sengsara. Maka dari itu, kalau kita mau buka usaha, usahakan untuk modal sendiri. Kalau nggak ada, kita bisa jual aset. Kita hitung dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak ada juga, kita gandeng kawan-kawan yang bisa dipercaya. Atau juga kita melakukan afiliasi dulu. Misalnya dulu saya ada satu kawan, bukan kawan saya langsung, kawan orang tua. Beliau itu jualan di pinggir jalan. Jualan cabe, bawang, tomat di pinggir jalan. Kan ada tuh kalau di Jakarta tuh rame tuh yang jual di pinggir-pinggir jalan itu. Ada kentang segala macam, tapi digelar di pinggir jalan. Nah, itu beberapa bulan saya melihat ya, karena orangnya juga baik sama saya, sama anak-anak tuh baik. Dan mondar-mandir aja ke rumah. Misal pulang dagang dia ke rumah, ngobrol-ngobrol, makan itu segala macam, pergi dia, nanti besok jualan lagi di situ. Jadi saya kenal, orang tua pun udah menganggap sebagai saudaranya sendiri. Nah, suatu saat saya diundang sama saya diajak sama orang tua pergi ke rumahnya. Nah, di daerah Tangerang dulu masih adem suasananya, banyak pohon jambu. Itu kira-kira tahun berapa ya, saya lupa itu. Kira-kira tahun 1989 lah. 1989 atau 1988. Nah, waktu saya datang ke rumahnya tuh bagus bener. Bagus betul rumahnya. Lalu kendaraannya juga ada pada tahun itu. Lalu dia ada di rumahnya, pokoknya perlengkapan orang yang hidupnya cukup lebih pada zaman itu ada sama dia. Waktu itu saya nanya, "Mbak, emang Bang Duni ini kerjanya ngapain?" Kata saya gitu. "Ya kayak jualan itu yang lu lihat," dia bilang, ya kan. Tapi dia tuh banyak kawannya, jadi obyekannya banyak. Kalau ada orang jual tanah, dia bantuin jual sehingga dia dapat komisi, ya begitulah. Dari situlah dia bisa membangun rumahnya. Itu walaupun pada akhirnya itu saya datang ke rumahnya itu perlu betul, istrinya pun perlu. Waktu kalau orang kampung kan gitu, kalau nggak ada kalau nggak ada air panas mau bikin kopi, dia cari ke tempat tetangganya. Perlu, orang kampung tuh butuh, perlu orangnya, perlu sama kita. Istilahnya orang Betawi itu perlu perhatiannya tinggi sama kita. Nah, itu kalau orang Betawi bilang perlu. Kalau kita datang ke rumah orang, dijamu dengan sebaik-baiknya, diterima dengan wajah yang sumringah dan gembira, itu namanya perlu. Kalau bahasa Betawinya perlu namanya. Jadi perhatiannya tinggi, mungkin karena udah dianggap keluarga sendiri. Nah, waktu itu saya perhatikan jualan biasa aja di pinggir jalan, tapi itu aktivitas dia itu setelah jualan itu banyak ya, afiliasi kalau zaman sekarang main dia jualin, bantuin orang jual tanah banyak pada waktu itu, sehingga menjadi ada keuntungannya. Begitu juga kita. Kalau misalnya kita nggak ada modal sama sekali, bisa kita pikir, kita putar otak, gimana caranya supaya dapat modal yang halal, jangan barang juga dari barang-barang haram, sehingga akibatnya ya sama aja dengan riba itu mah, mencuci kain dengan air najis, jadi kotor-kotor lagi akhirnya. Nah, begitulah. Jangan sampai kita bermodal usaha dari riba. Coba tengok ini saudara kita, mobil hilang, tanah hilang.
akibat dari riba. Jangan seperti itu, maunya itu udah tobat yang seperti itu. Jangan lagi lah, itu pelajaran benar-benar seumur hidup itu. Barang yang kita kumpulkan, mobil kita kumpulkan dikit-dikit kita beli, tanah kita kumpulkan dikit-dikit kita beli, tiba-tiba hilang dalam sekejap. Gara-gara apa? Gara-gara riba. Makanya ambil pelajaran ini, Pak Tabiru ya ulil absor. Ambil pelajaran ini wahai orang yang punya pikiran. Jangan berurusan dengan riba. Kalau mau usaha, itu duit riba kita ambil, kita jadiin modal, yang ada bangkrut di masa depan. Nggak akan lama itu. Orang bercerita sama saya, bang saya bermodal ngambil modal dari riba, itu tahun pertama rame, tahun kedua sepi, tahun ketiga bangkrut, nggak ada sisa, yang ada hutang ketinggalan. Nah itu bagaimana cara membayar kalau udah kayak gitu? Sedangkan orang yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, lebih dari itu dan banyak itu. Mereka jualan dengan hasil bukan dari riba. Tawakal aja pada Allah, itu nggak ada sangkut paut dengan riba. Sekarang itu usahanya benar-benar udah makmur luar biasa. Itulah gara-gara apa? Kita mau instan, mau gampang. Kita pikir riba itu nolong kita, padahal itu lubang landak yang akan menjerumuskan kita di masa depan. Nggak ada, saya dengar ceritanya itu di sekitar saya ya, khususnya yang ada saya dengar dari saya masih kecil sampai setua ini, nggak ada orang yang makan riba itu, yang menggunakan modal dari riba itu yang sukses usahanya. Belum pernah saya dengar. Yang ada rukonya keambil, yang ada rumahnya keambil, yang ada kendaraannya ketarik, yang ada segala macam penderitaan yang ada itu. Untuk enggak. Kemudian meninggalkan utang, udah dibayar sekalipun tetap utang masih ada ya, karena riba kan begitu, kembang terus bunganya. Nah, itulah yang sebenarnya menjerumuskan kita di masa depan. Banyak cara untuk tidak menggunakan riba, banyak cara untuk jangan sampai kita menggunakan riba. Makanya kita jalin silaturahim, perkuat silaturahim dengan siapapun. Mudah-mudahan dari situ Allah membukakan pintu rezeki, Allah memperpanjang umur kita. Kalau orang silaturahim itu banyak aja rezekinya, ada aja kawannya, kaitannya. Akhirnya jadi banyak, jadi berkahnya ada. Kalau kita berkah dalam hidup kita, insya Allah kita akan merasa jiwa kita tenang. Kalau kita udah tenang, insya Allah terbuka jalan pikiran sehingga kita bisa berusaha yang penuh berkah tanpa riba. Pokoknya kita jauhi yang namanya riba. Orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman itu Allah akan balas dengan jalan keluarnya, itu Allah mudahkan segalanya. Apa tanda indahnya taman, sering dikenang banyak yang datang. Apa tanda orang beriman, jiwanya tenang, hatinya lapang. Nggak ada sangkut paut dengan yang namanya riba. Mudah-mudahan pelajaran ini dapat kita ambil. Usikum nafsi bitaqwallah, jauhi riba. Jangan sampai harta kita yang halal kecampur dengan riba. Yang paling jelek kita nggak berkah. Dan juga yang paling susah banget, doa kita susah naik ke hadirat Allah, susah dikabulkan oleh Allah. Ketika kita udah susah, kita mau minta kemana? Dan yang paling lebih jelek lagi adalah kita jadi malas beribadah. Kita nggak mau beribadah, akibatnya hati kita tuh semakin kelam, semakin jauh dari Allah. Alhamdulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.